ada changer yang bisa juga dia tanki. Ya kalau kalian perhatikan alatnya berapa? 2, 4, 6. Sebenarnya yang dibuat cuma 3. Yang lainnya di copy aja. Kayak itu tuh. Kan dia ngeri ya. Itu aslinya yang bulat-bulat itu 1. Kok dia berbanyak? Karena tangki itu kan biasanya ukurannya sama. Terus apalagi ada di sini? Di sini ada pompa, ya kan? Kemudian di sini ada platform tempat orang berdiri atau alat diletakkan di sini. Ada platform. Dan ada model grating, ada model plate. Kemudian ini ada kakinya namanya foot untuk fondasi supaya dia nggak melesak dalam tanah kan. Ya, gitu. Ini kira-kira gimana buatnya? Buatnya ini mudah kali karena yang penting kita buat dulu area tempat dia duduk. Jadi ini kira-kira kayak mana? Kita harus tahu. Biasanya kalau orang buat pabrik tahu dulu dia area yang dikasih itu berapa luasnya. Ya kan? Kalau ada yang di lantai 2, di lantai 2 itu untuk hemat tempat sebetulnya. Kalau semua di lantai 1 kan besar ada kan, areanya jadi banyak. Maka dia dibuat 2 lantai, 3 lantai. Sama juga kita buat rumah. Tanah kita dikit, tapi alat kita banyak, naik ke atas terus. Kira-kira kayak gitu. Kemudian mungkin lebih mudah mengelolanya, maka dia ada lantai 2, lantai 3. Nah ini kalau kita mau bikin gimana caranya? Mudah aja ya, kita dari plan 3D, kita tinggal, kalau baru project kita langsung dari sini, project, ya kan? Kita new project. Kita bisa pilih imperial atau metrik. Imperial berarti kita pakai inci, metrik pakai mili nanti. Kita biarin di imperial, kita naikkan, naik lagi, finish, gitu kan? Tadi areanya boleh kita pindahin ke drive mana yang kita suka. Cuman dia atau kayak plan di saya kayak ada gangguan taruh ya. Nah ini kita mulai dengan dari sini. Kita di sini kalau gambar 3D kita di sini kalau PNID kan ini kan. Yang ini kita new drawing saya 01 gambar 1. Oke. Nah ini saya bentar ya. Saya cek dulu ya, bisa nggak? Kadang-kadang saya punya ini error dikit. Kalau saya ada tangki, saya taruh sembarangan. Terus tangki. Ini belum nih ya, belum. Nggak usah ini saya masih tes aja nih. Ininya bisa nggak deh? Mozilla bisa nggak? Ada masalah bentar ya, saya betulin dulu nih. Di sini di project komputer project. Di sini di project setup. Terus di plan 3D drawing, di type connection setting, saya add antara FL dengan apa ya? LP kalau nggak salah. Ya. Ini kalau di laptop kalian nggak berubah ini. Ini udah terganggu saya punya ini. Udah terganggu dan 3D-nya. Saya tes dulu mau nggak deh. Aduh masih nggak mau nih. Masih Mau tuh Pak? Enggak tuh. Itu nggak bisa. Nggak bisa deh. Ini ada. Tadi FLLP ganti FL sama PPL. Oke. Tidak mau tes dulu. Nah, sekarang jadi gimana kita mulai gambar? Oke, yang pertama
kita ini posisinya kita langsung 3D nih kan, 3D. Ini kalau memorimu kurang, yang realistik, di setel ke 2D wireframe itu supaya enak memori. Kemudian kita lihatnya dari atas ini, top. Langkah pertama kita tentukan area kerja kita tuh. Jadi kita mulai limit, ya kan. Saya bikin area saya di posisi 40 feet kali 40 feet. Jadi dari 0,0 sudut kiri bawah sampai ke sudut kanan atas 40 feet, 40 feet. Itu. Nah, udah. Terus kan nggak nampak apa-apa. Saya harus nampak garisnya dulu. Jadi caranya gimana, kita buat garis line gitu kan, dari 0,0 enter ke add, pakai add ya, ke 40 feet ke kanan, koma 0 feet ke atas dan bawah. Jadi dia bergerak ke kanan aja, itu dia. Kemudian biar aja dulu, add 0, artinya nggak ke kiri kanan tapi ke atas 40 feet, ya kan. Nah, terus add lagi, bergerak min 40 feet ke kiri, nggak ke atas nggak ke bawah. Terakhir tutup aja dengan C. Oh sorry, min 40 udah ya, tutup aja dengan C. Aduh, salah. Fitnya tadi kurang fitnya. Ini dari sini aja endpoint. Ini bergerak min 40 feet ke kiri, 0. Terus add 0, min 40 feet ke bawah, gitu ya. Nah, udah siap. Itu area kerja kita, ya kan. Sekarang kita akan taruh facial 2 biji. Di mana misalnya kita letakkan facial kita? Kita bagi 2 area ini. Dengan cara kita garis tarik garis line. Nah, kita midpoint dari sini. Midpoint. Nah, sampai sini, midpoint sini. Nah, gini. Kita anggap nanti sebelah sini, dari tengah sini, line dari midpoint sini. Ini kita taruh facial kita di kiri nih, 2 biji misalnya. Ini kasih perpendikular aja, agak terdekat dengan garis dia tuh sama. Nah, itu nanti facial di situ. Nanti raknya di sini kita taruh. Sekarang kita akan letakkan, kita gambar lingkaran di tengah sini. Jadi kita tarik ya garis dari sini ke sini supaya dapat tengahnya nanti. Ya kan, middle point dari garis ini kan tengahnya. Kita gambar circle. Nah, di sini kita mulai dari midpoint ini, circle-nya kemana misalnya, sampai ke endpoint sini lah, sampai ke perpendikular ini misalnya. Nah, udah, itu ya. Deket-deket kali, sorry ya. Nah, sebelum jauh, mouse kita kan liar kali nih, ya. Kita biar dia deg-deg gitu ya, jadi terukur. Kita buat gridnya. Grid itu jerawatnya tuh, kotak peta itu satu titik ke satu titik itu kita atur misalnya 1 feet, 1 titik ke 1 feet. Jadi gridnya 1 feet. Nah, kan beda kan jerawatnya, langsung pas kan, kotak-kotaknya itu pas di ujung-ujung kan. Nah, ya, terus lompatan mouse kita atur biar dia satu grid, lompatnya satu-satu gitu. Caranya gimana? Snapnya tuh, snapnya kita buat 1 feet juga. Jadi kalau saya gambar garis line, ya, nah, rasa kan tek ya. Nah, jadi nggak mulus dia. Kalau mulus garis kita mencong-mencong nanti. Kalau gini kan dia pas. Misalnya saya tarik ke sini, pas lurus ke itu, ya kan? Nah, itu dia gunanya. Jadi pertama limit, habis itu gambar segi empatnya, dia tahu areanya, habis itu atur gridnya, atur snapnya. Semuanya main 1 feet. Luas areanya kita ambil dulu 40, nanti bisa dibesarin lagi, nggak masalah. Base tempat kita kerja aja dulu, jangan terlalu luas, susah kita kendalikan. Jadi kecil dibesarin terus gitu. Nah, sekarang kita akan buat circle untuk tempat facial kita. Kira-kira di sini, di midpoint ini awalnya. Nah, ini kira-kira berapa feet kita mau bikin. Ini tadi berapa feet. Sini lah, enggak. Kira-kira kayak gini. Oops. Misalnya di sini kira-kira. Oke, itu ya. Terus kita tarik garis.
midpoint, dari endpoint sini ke endpoint sini. Nah, itu ya. Snapnya saya matiin dulu. Nah, untuk gambar garisnya lingkaran supaya persis sih copy aja nih CP ini, enter, titik pindahnya ke center lingkaran itu sendiri, boleh di situ. Ulang CP, enter, apa yang mau di copy ini, enter, titik kopinya di center dari lingkaran itu dia ke midpoint ini. Nah, ulang CP, enter, select object, klik, enter, titik kopinya center dari lingkaran ini sendiri, nah, ke midpoint dari garis ini. Nah, kan ada dua kan ya. Sekarang kita akan bikin bezelnya. Gimana caranya? Kita udah ada tempatnya, tinggal kita klik aja di sini. Nah, kita pilih tanki misalnya yang vertikal, ya kan. Terus kita create. Nah, terus kita letakkan di mana? Di center lingkaran ini. Nah, center lingkaran ini itu kan dapat. Nah, ya kan? Ada mana? Ada sana misalnya. Nah, ini terlalu kecil kan? Tinggal kita modify. Dan modify, kita atur tingginya silinder. Kita buat tingginya 4 feet jadi 20 feet misalnya. Tingginya. Diameternya itu biasanya 1/4 atau setengahnya, berarti 5 feet aja kita buat. 5 feet. Kita apply, kita oke. Nah, udah, ya kan? Soalnya sekarang kalau kita lihat dia amblas. Terus nggak ada kakinya, kan? Gimana ini berdiri nggak ada kaki? Jadi kita kasih roknya, skirt namanya. Skirt itu roknya, tempat duduk dia, ya kan? Jadi kita klik di sini, kita modify, dan kemudian kita taruh roknya di bawah. Jadi Toris Perry itu tutup atas, Toris Perry tutup bawah. Dua Toris Perry kan? Di tutup bawah itu kita pasang roknya. Jadi klik di tutup bawah, kita trim, kita tambahkan skirt. Nah, kita create. Nah, udah ada kan topinya. Sekarang ini masalahnya dia masih terlalu amblas ke bawah kan? Kita perlu style dia biar naik ke atas. Ya, ini ilmunya tuh di sini macam angkatnya. Kita move aja. M, enter, kita klik objeknya, enter. Terus shift klik kanan, center dari lingkaran bawah. Titik pindahnya yang ini. Nih. Terus kemana? Ke center lingkaran atas. Lingkaran yang ini kan? Nah, kan pindah dia. Jadi kalau kita lihat sini, lihat, pas dia kan? Sekarang dia udah di atas permukaan tanah. Nah, sekarang bezel ini perlu kita lengkapin. Misalnya, apa yang perlu kita lengkapin? Kita lihat nozzle-nya. Bezel itu biasanya nozzle-nya itu untuk masuk dari atas, keluar dari bawah, ya kan? Bisa keluar dari bawah sini, bisa dari kanan sini misalnya. Jadi ini terlalu rendah bezel nozzle-nya. Nozzle-nya kita klik aja, tekan kontrol sampai diklik, keluar pensil itu kan. Kita klik lagi pensilnya sekali lagi. Nah, kita atur tingginya. Jadi change location, tingginya tadi 3 feet. H itu tingginya. H ini kan 3 feet. Tadi kita punya bezel 20 feet, kita taruh di 18 feet misalnya. 18 feet. Udah, kita close. Nah, sekarang udah naik dia. Ya kan? Nah, kita tambah satu lagi untuk di belakangnya misalnya. Tambah satu lagi, klik aja di sini. Ini ada tambah bezel, klik aja di sini. Udah nambah kan? Tinggal kita geser change location ke sebaliknya. Change location kita ke sebaliknya di posisi 180 yang awal. Tuh. Dah. Nah, sekarang apalagi yang kita perlukan di sini? Kalau kita pakai nozzle, tentu orang harus bisa mencapai nozzle ini. Ya kan? Maka kita bikinlah di situ platform. Gimana caranya? Caranya mudah, tinggal kita klik di sini, kita klik kanan, modify equipment, kita tambahkan platform di mana? Kita tambah di silindernya kan? Silindernya kasih platform, tingginya tadi kan 20 ya. 20 mungkin platformnya nozzle dari 18 ya. Jadi 18 dia agak ke bawah sedikit lah di daerah 17 feet. Jadi kita kliknya, sorry, yang kita rubah apa ini? Di itu Pak, tambahin Di silinder. Kita belum nambah. Tinggal nambah. Tunggu kita nambah dulu ini. Di silinder kita tambah dulu trim, kita tambah platform ya. Iya. Nah, itu. Nah, platform tuh tingginya nih. Yang tingginya nih H1. H1 tingginya. H1 itu tangganya. H ya, tingginya H. Hanya itu kita buat di posisi dia tadi nozzle-nya di 18 kan. Berarti kita di bawah sedikit 17 feet.
17 bit kalau gitu. Ya, kita okein dulu, kita lihat dulu hasilnya. Nah itu kan pas tuh kan, jadi kalau orang naik itu ketemu nozzle ya kan. Sekarang tinggal kita tangganya nih, ya, tangganya kita turunin ke bawah. Jadi kita modify equipment di platform itu, tangganya itu yang H1. Nah, H1 itu kita panjangin. Tadi 18 kan tingginya, ya di 19 berarti. 19 feet. Biar dia nanti menjulur ke bawah. Nah, itu kita okein. Nah, itu chat. Nah, kurang rendah sedikit lagi. 21 berarti. Define di platform A1 di daerah 21 feet. Kalau kalian pasti masih gagok-gagok, saya udah hafal sedikit. Nah, ini kira-kira gini. Jadi orang udah bisa naik kan? Itu kan? Bisa naik ke atas itu. Cocok dengan platformnya. Udah. Terus apalagi yang perlu kita buat? Kayaknya udah cukup. Ada platform, udah ada ininya kan. Terus tinggal kita buat vessel yang kedua. Nah, buat vessel yang kedua itu tinggal kita copy aja. CP, enter, kita copy aja vessel yang kedua. Pertama enter, base point-nya pada center lingkaran bawah, shift klik kanan, pilih center lingkaran yang bawah, tuh. Terus kita copy ke center lingkaran sebelahnya di sini. Nah, ada dua. Ya kan? Mudah kan? Kenapa kita harus tunggu teknik mesin yang buat? Hitungan yang lebih payah udah kita kerjakan. Yang thread kayak gini kan mudah aja buat kita. Tapi sengaja tuh kayak. Jadi kita nggak pernah berhasil bikin pabrik. Nggak siap belajar, diputusnya. Kayak agenda nasional itu, bukan negara yang buat. Nggak tahu siapa itu. Kayak gitu. Nah sekarang kita akan bikin platform. Kita akan bikin grid untuk bikin structure untuk taruh pipa, taruh peralatan. Kita bikin kotak gitu. Gimana cara? Kita rencananya mau buat di sini misalnya, di area ini. Kita belah dua aja dulu sini. Kita tarik garis dari midpoint sini. Dari midpoint ini ke ujung sini. Kenapa kita buat garis gitu? Supaya bisa kita belah dua kan? Line dari midpoint. Kalau kita midpoint ada garis di situ kan, dapat setengahnya kan. Nah, biar lurus kita pakai siku ini, kita tekan siku ini biar lurus. Tuh kalau dia udah kena di situ, kita boleh juga kita pakai perpendikular biar terdekatnya keluar siku dan di situ klik sudah pasti pas. Tuh. Sekarang kita akan platformnya kita buat di sini. Gimana caranya kita buatnya? Kita buat structure-nya. Kita masuk ke structure, kita pilih grid. Grid ini garis bantu, kalau di print nggak nampak dia, ya kan? Namanya apa? Misalnya strukturku. Nah, jadi grid itu panjang, lebar, dan tinggi dia. Panjang, X, lebar, Y, tinggi. Hah? Jadi, mama ada sampai? Atau Kakak tunggu aja di bawah. satu posisi masih dia belum datang. Saya kalau emang perlu ya udah nggak apa-apa. Nah, Dia nggak dulu. oke. Oke, jadi rencana kita berapa lantai mau kita buat? Kita buat 3 lantai. Lantai pertama lantai 0 itu tanah. Ya kan, lantai kedua di 1 feet-nya misalnya. Lantai ketiga misalnya kita mau buat, atau yang 1 feet itu kita ganti jadi 2 feet. Lantai ketiganya misalnya di 7 feet misalnya. 7. Nah, ini kita klik di sini biar dia jadi ke kanan. Itu tulisannya yang muncul. Sekarang X-nya yang mana? Kita klik di sini, kita pilih X-nya. Kita pertama di mana misalnya? Di endpoint sini misalnya pertama. Yang kedua di midpoint-nya misalnya. Yang ketiga di endpoint sana misalnya. Dah, ya kan? Enter. Sekarang Y-nya. Ini kita klik dulu kemari. Sekarang Y-nya dari mana? Dari sini. Saya maunya dari endpoint ini. Endpoint ini ke midpoint ini. Nggak ada midpointnya kan? Nggak ada garis soalnya endpoint aja, langsung aja endpoint sini. Nah udah jadi, enter. Belum nih, ulang lagi ya, yang row-nya ini sekali, jadi tuh. Sekali lagi tuh jadi, sekali lagi di sini.
Nah, udah, enter. Nah, kok nggak jadi? Row-nya. Sekali di sini, tik. Sekali di sini, tik. Oh, terbalik. Iya. Sekali di sini, sekali di sini. Ih, itu. Create dulu lah. Nggak jadi dia. Anjir. Lain dulu lah. Lain dari sini kemari. Nah, terus ini saya klik modify, edit structure. Oke, terus ini dari sini sekali dulu, yang Y-nya sini sekali, midpoint ini sekali, endpoint ini sekali. Nah, kenapa ini? Ini pun salah nih, 30, 30, 30. Saya ulang ya. X-nya dulu ya. X-nya dulu lah. X-nya dari sini sekali, midpoint ini sekali, endpoint ini sekali. Ini X-nya. Saya enter. Jadi ya. Y-nya endpoint ini sekali, endpoint midpoint, endpoint sekali. Nah, enter. Nah, ada keluaran tadi kan. Nah, itu terbalik tadi ya. Yang kita okein udah jadi. Nah, itu structure. Jadi kita bisa taruh pipa untuk menjalar di situ atau mau taruh equipment ya. Sekarang ini kan baru garis hayal. Kita perlu buat tiangnya namanya apa? Beam namanya. Beam itu dari sini buat di member. Ya. Jadi kita klik member. Yang lupa ya. Kita buat dari sini misalnya beamnya. Jadi pertama dari endpoint ini, ya, terus ke endpoint ini, terus ke endpoint ini, terus ke endpoint ini. Nah, jadi, ya kan? Nah, ini kalau kita kerja kayak gini kan banyak kali sudutnya. Kita hilangkan sudutnya dengan cara save model, kita ganti dengan line model. Nah, udah. Tanda dia udah ada H-nya tuh. Ada H, nampak kan H? Ini H, Iya. H, ya, boleh H boleh. Nah, ini kita copy aja, kita CP. Tunggu, kita kasih sepatu dulu. Kita kasih footing di sini. Di endpoint ini satu, di endpoint ini satu. Udah jadi satu ya. Di CP aja ya, copy. Ini satu. Enter. Kemana? Titik kopinya dari pusat ini ke endpoint sini satu. Nah, jadi kalau kita lihat ini di save mode, kalau mulai save mode thread, ya kan? Ada kakinya kan? Nah, ini matiin lagi. Kalau kerja matiin lagi. Kita copy nih CP. Enter. Ini. Enter. Base point-nya endpoint ini aja. Ini ke endpoint ini, ke endpoint ini. Nah, udah jadi. Kan copy aja kan? Kita lihat jadinya. Save mode. Thread. Gampang kan? Itu nggak amblas tapi Pak. Itu Mana? Pak, si putingnya. Ini. Nah, apa kan di dalam tanah memang. Biarin aja. Bisa ya? Oke, nanti kalau mau kamu naikkan boleh juga. Buat dulu footingnya baru naik ke atas boleh juga. Nggak masalah. Atau ini diangkat semuanya ke atas boleh juga.
Nah sekarang tinggal kita buat garis yang ke belakangnya, ya kan? Kita line mode balik, kita perlu buat garis dari mana? Di lantainya lo ya. Lantai 1 kita kasih garis. Jadi dari endpoint ini ke endpoint ini ke endpoint ini. Yang satu ini salah kayak. Apanya salah tuh? Lari ya. Endpoint ini ke endpoint ini ke endpoint ini, ya kan? Nah, ini kita pindah ini. Ini salah barangnya kan? Tadi lihat aja ketinggian. Kita copy ulang CP ini, enter CP, kok CP, enter ini, ya kan? Enter base pointnya ke endpoint ini. Nah, kita angkat ke endpoint ini. Nah, udah kan? Jadi, kan? Tuh, kok salah terus ya? Kontrol Z. CP. Salah tangkap loh. Ini, ya kan? Ini. Enter. Base pointnya endpoint dari ini ya. Betul kan? Ke endpoint dari ini ya. Betul kan? Betul. Sekarang kita lihat jadinya. Save mode. Tuh. Udah kan? Terus kita buat line mode. Sekarang kita hubungkan. Kita hubungkan member dari endpoint ini ke belakang, ke lantai 1, ke sini, ke sini, ke sini, ya kan? Nah, bisa kita cek save mode. Nah, udah ada kan? Tinggal atapnya line mode lagi. Itu cara kerja kayak gitu terus, semudah itu. Endpoint dari sini ke sini, ke sini, nah terus ke sini. Sini udah tadi belum? Endpoint ke sini. Oh udah tuh, udah 2 biji itu, ya kan? Apalah, save mode. Nah kan? Nah sekarang coba kita lihat dalam bentuk bukan wireframe, tapi dalam bentuk ya, dalam bentuk realistik. Nah kan jadi. Nah ini jadi soal sekarang ujung-ujungnya mesti kita beresin. Kita lihat konseptual itu kan pada jebol-jebol kan. Nah, ini perlu kita beresin. Pertama kita beresin ini dulu. Kita potong dia yang lebih-lebih itu pakai ini. Nah pakai cut member nih. Ini sama ini dipotong. Nah, jadi tapi kan jadi dia nggak motong, nggak nembus. Ini sama ini kita potong. Nah terus ini sama ini kita potong. Nah, jadi kan dia udah rapi tuh. Yang sana gimana? Nah ini kalau menghalangi ini kan, kita klik aja objek ini, kita klik kanan isolate, kita hide. Nah dia nggak mengganggu, dia nggak hilang itu, cuman menghilang dari pandangan aja, tapi barang masih di situ. Kita potong ini sama ini. Nah sudah. Sekarang sudut ini, kan masalah tuh kan? Nah sudut ini pakai ini. Nah nih, pakai ini, terus klik ini sama ini. Udah rapi kan? Itu nanti juga dipotong tuh kan member. Ini juga ini sama ini. Nah ini sama ini. Nah,
siap. Nah ini kalau lebih kayak gini kan, potong juga lagi pakai yang ini tadi, ini, sama ini. Nah, udah dipotong udah rapi ya kan, putar lagi. Nah yang ini sama ini, nah udah rapi dia. Nah, yang bawah juga tuh. Nah ini hati-hati potongnya nih, agak buntung deh nih. Tapi kalau buntung pakai buat lagi tuh, biar aja dulu kayak gitu. Sampai sini bisa kan? Nah, sekarang supaya orang bisa berdiri di atasnya kita perlu taruh plate. Nah, ada plat, ada grating namanya. Kalau plat tuh besi lempengan baja tuh. Kalau grating kayak jaring-jaring gitu. Jadi itu kita letakkan tuh mudahkan naruhnya ya kan. Lantai 1 dulu kita taruh. Saya lantai 1 kita pakai jaring. Jadi kita plate, kita pilih yang jaring. Nah, grating, ya kan? Create. Itu cuman diagonal aja dibikin. Kamu buat dari sini kemari boleh. Sini kemari sekali boleh. Sampai sini. Oh, panggil pacar saya ya. Mana? Sini aja lah. Di sini ya. Nah, itu udah. Bentar ya. Assalamualaikum. Udah Pak ya? Oh ya nih, sudah turun. Oke ya, baik. Yuk. Nah, terakhir kita pasang yang plate-nya sebelah atas ya. Jadi kita klik plate yang padat kan. Ini pilih plate nanti. Nah, kita create endpoint sini sampai endpoint sini. Nah, jadi coba kita lihat nanti dalam bentuk shape mode. Tuh. Yang gray tadi yang grating tuh lihat. Memang belum ya kan. Kalau yang atas enggak dia yang pejal. Nah, supaya orang nggak telungkup, kita pagarin. Nanti ada yang hoyong-hoyong gitu kan. Jatuh pula ke bawah. Kok nggak ada pengamannya? Unimal tau lah. Menghemat kapan-kapan. Biar orang mampus, biar aja mati gitu. Pokoknya kita untung. Nah ini caranya kita kasih railing pagar namanya. Jadi dari endpoint sini kita tarik pagar sampai sini. Kita taruh pagar sampai sini. Endpoint. Terus kita tarik sampai sini. Tarik sampai sini. Nah udah ada pagarnya. Bisa kan? Bisa ya. Kalau tangga gimana tangga? Tangga pertama kali kita buat dulu garis bantu dari sini. Sorry. Kita buat garis bantu line dari sini. Nah, kira-kira sampai mana misalnya tangganya? Ya ada tangga yang untuk lantai 1 itu tangga biasa aja. Jadi kita kasih style aja tangga biasa. Itu dari end sini, dari lantai 1 ke ujung garisnya di sini. Nah, udah enter jadi tangga itu. Kalau kita buka tangganya shape mode. Kalau misalnya terlalu renggang tuh Pak, jauh kali kan dia lompat-lompat jadinya. Nah, bisa kita edit lagi. Tangganya kita klik di sini, kita klik kanan, edit structure. Jarak antar tangga itu kita pendekin. Di sini kan dia 10 feet kan, kita ganti dengan 5 feet. Tadi 5 feet kan, nah, feet. Udah tuh. Ini kita okein, tangganya ditutup. Ini kiri. Edit structure, maximum click distance. Oh in tuh ya, jadi 5 in. 5 in gitu ya. Ya tuh, kita okein. Nah kan tambahnya anak tangganya. Itu biar orang nggak jatuh, kita kasih tangga, kasih juga ini, kita kasih apa nanti railing ya, railing. Nah, railing dari endpoint sini ke endpoint sini. Biar imbang nanti jangan bungkuk juga. Kiri kanan kita kasih kita railing di sini sebelah pegang nanti kurang kuat kan. Engineer-nya saya nanti batu-batu jalan pun udah oleng. Nah itu jadi kalau kita buat shape mode jadilah dia kita lihat.
Sekarang kita keluar yang sembunyi tadi, klik kanan di garisnya, pilih isolate and object isolation. Nah, keluar. Tuh. Nah, gimana mudahnya? Tinggal kalian berlatih aja. Kalau yang lomba nanti sampai sini jadinya, sampai 3D. Jadi orang usia cuma sampai apa tadi? PNID. Bukan PNID, dia apa namanya? PFD. Bukan, dia gambar pakai Official. PCU. Siapa pakai PCU? Kita pakai 3D. Kalau nembak tuh orang tuh pakai ketapel, kita meriam kepala itu. Kita harus optimis, bukan sombong. Kita harus optimis. Kalau belum apa-apa kita udah merasa kalah, ya udah nggak usah lomba aja ya. Kita harus optimis, tapi beda optimis sama sombong. Itu. Ada pertanyaan nih kira-kira? Kita pada dulu ya. Nanti kalau kalian buat ada masalah, tanya saya ya. Ya. Jadi footing tuh nggak apa-apa kalau dia mendelep.